Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Masailul Jahiliyah. Kita masuk masail berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullah, as-salisatu wal ishruna, masail jahiliyah yang ke-23. Ya, lumayan sudah banyak kita ambil beberapa masail jahiliyah. Mungkin nanti santri cari syarah Syekh Fauzan, PDF-nya nanti diterjemahkan. Bahasanya mudah, alhamdulillah. Qala al-mu'allif rahimahullah, annal hayatad dunya gharrathum, bahwasanya kehidupan dunia telah memperdaya mereka, telah membuat mereka tertipu. Fadhannu, sehingga mereka meyakini. Dhannu di sini maknanya yakin. Anna Allah minha yadullu ala ridahu, bahwasanya pemberian Allah dari dunia itu menunjukkan akan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini masail yang ke-23. Terpedaya, tertipu, tersilaukan dengan dunia. Dunia ini banyak, harta, anak, pangkat, jabatan, dan seterusnya. Mereka meyakini kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dari dunia atau sedikit dari dunia, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala ridha terhadapnya. Ini tidak lazim. Ini apa? Tidak lazim. Lazim itu artinya tidak harus, tidak mesti. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dunia, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala ridha. Ya, ini masail jahiliyah yang banyak manusia tertipu, terpedaya. Kalau dia banyak harta, berarti Allah ridha. Kalau dia banyak pangkat, berarti apa? Allah ridha. Kalau dia banyak titelnya dari akademisnya, berarti Allah ridha. Ya, ini tidak lazim. Tapi sekali lagi, ini menjadi masail problem di waktu jahiliyah dan terjadi lagi di masa ini. Qauli ta'ala, seperti ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, nahnu aktsaru amwala wa aulada. Nahnu aktsaru amwalan wa aulada, kami itu paling banyak amwalan, hartanya, tamyiz. Yang kemarin belajar tamyiz, ya, kalau ada kalimat gantung, paling banyak apanya, paling banyak, paling besar apanya, paling bagus apanya, setelahnya mansub berarti dia tamyiz. Tamyiz itu pembeda. Misalkan saya membeli 20 apa, kan banyak, ada buku, pulpen, dan seterusnya. Penyebutan itu disebut tamyiz. Dan biasanya tamyiz ya mayoritasnya jamid dia, bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul. Itu kriteria identitas yang namanya tamyiz. Sebetulnya ya, kalau orang mau berpikir sejenak saja, apapun bidang ilmu yang kita pelajari, pasti berbicara tentang kriteria, tentang karakter, tentang sifat. Ilmu apapun, ya, yang mau jadi dokter, yang mau jadi pilot, apapun dari pekerjaan dunia, pasti akan ada yang namanya muwasafat. Muwasafat itu spek. Kalau beli laptop, ya, kalau beli laptop di Arab, tanya gimana nih muwasafatnya. Muwasafat itu speknya. Ya, mungkin di prosesornya, mungkin apanya, dan seterusnya. Itu namanya muwasafat. Belajar apapun pasti ada karakternya, nggak mungkin nggak ada karakternya. Sehingga ada bab yang namanya penamaan.
Kalau dia begini, maka namanya ini. Kalau dia begini, namanya ini. Nah, ini dipelajari semua. Walaupun dia nggak belajar nahwu, nggak belajar sorof, belajar ilmu apapun. Ya, hatta orang yang nggak pernah belajar, cuma ikut-ikutan, ikut mandor misalnya, kerja jadi tukang bangunan. Pasti kan minimal ada yang namanya apa? Muwasafat gitu. Kalau dia mau bikin lantai 2 berapa besinya, kalau mau naik lantai 3 besinya berapa, kekuatan ininya berapa. Kan itu juga yang namanya apa? Karakter. Bisa dipahami ya. Nah, ada di sini nahwu misalkan. Kapan dia dikatakan tamyiz? Ketika dia menjelaskan sesuatu yang masih gamblang, masih samar, belum jelas. Paling banyak apanya, paling besar apanya, dan bentuknya jamid, maka dia adalah apa? Tamyiz. Kalau datang fi'il atau kalau datang isim setelahnya atau sebelumnya kata kerja maklum, maka dia akan menjadi apa? Dikasih nama apa? Fa'il. Nah, itu bab sesuatu yang fitrah. Ada definisi, kemudian ada penamaan. Mereka mengatakan nahnu aktsaru amwala wa auladan. Kami itu paling banyak apanya? Hartanya. Wa auladan, dan paling banyak apanya? Anaknya. Wa ma nahnu bimu'adzabin, kata dia. Dan kami tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdalil dengan pemberian Allah berupa dunia, harta, anak. Mereka yakini itulah tanda Allah cinta. Itulah tanda Allah ridha. Padahal tidak begitu. Ya, dibaca ayat setelahnya, ini kan surat Saba ayat 35. Maka kalau dia baca ayat selanjutnya ayat 36, Allah katakan qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah itu Rabbku yabsutu, membentangkan rizki kepada orang yang Allah kehendaki. Wa yaqdir, yaqdir di sini bermakna menyempitkan. Ya, karena qadara itu banyak artinya, salah satu artinya adalah apa? Menyempitkan. Ketika sudah ada yabsutu, melapangkan, maka yaqdiru berarti apa? Menyempitkan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak memahami. Ya, bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Nabi kita berkata, innallaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai, karena kekufurannya, ya, karena pendustaannya dan seterusnya. Mafhum? Ya, wa ammad din fala yu'tihi illa man yuhibbu. Adapun agama tidaklah Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ya, agama Islam yang murni, tauhid, iman, tidaklah Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Karena Allah tahu, Allah hikmah, orang ini layak untuk diberikan agama, walaupun orang yang paling miskin. Walaupun orang yang mungkin tidak punya harta, tidak punya anak, tapi karena ada kejujuran dalam hatinya, Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Ad-din. Walaupun tidak punya titel, walaupun tidak mengenyam pendidikan pondok pesantren misalkan, tapi dalam perkara tauhid semuanya berserikat. Ya, tidak dikhususkan hanya untuk orang-orang yang belajar sampai tinggi, sampai jauh, tidak. Karena pelajaran tauhid, pelajaran iman adalah pelajaran untuk rahmatan lil alamin, bukan untuk orang-orang yang khusus. Ya, kalau dia harus orang khusus, repot nanti. Nggak bisa dia memahami tauhid dengan baik, tidak bisa memahami iman dengan baik, tidak bisa memahami kufur, syirik dengan baik, karena harus begini derajatnya. Adapun kalau dia ingin menarik hukum, mengambil hukum, beristinbat, mengerti sisi pendalilan, ya memang butuh yang namanya ilmu apa? Ilmu alat. Tapi sekedar memahami Allah satu-satunya ilah yang hak untuk disembah, yang lainnya batil, pelakunya dikatakan ahli tauhid, yang menyekutukan Allah dikatakan apa? Musyrik. Itu nggak usah antum harus level-levelnya tinggi, harus sampai botak kepalanya jadi profesor. Ya, lihat aja bagaimana keadaan para sahabat ketika Nabi berdakwah. Rata-rata orang-orang apa? Miskin, duafa, ya, orang-orang budak yang mungkin mereka anggap tidak berpendidikan. Tapi yang Allah lihat adalah
orang-orang yang syakirin. Alaysa ayatnya alaysa Allahu bi'alama bisyakirin. Bukankah Allah yang Maha mengetahui orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan orang-orang yang cerdas, yang pintar, yang banyak harta, banyak anak, tidak. Ya, karena semua itu diberikan juga kepada orang-orang yang kafir. Lihat aja orang-orang kafir, duitnya luar biasa itu. Bill Gates misalkan, berapa duitnya? T-nya apa? Pakainya dolar. Ya. Siapa lagi? Elon Musk atau Elon Musk? Ya, Mark Zuckerberg apa namanya? Yang Facebook tuh, duitnya banyak itu. Nah, kalau itu tanda kecintaan kepada Allah, justru mereka orang-orang yang paling apa? Harusnya paling beriman kepada Allah. Ronaldo tuh, ya di Instagram aja berapa followersnya, gajinya aja satu kali main berapa M dia. Ini sekali main doang, gajinya 1 M. Padahal dia main juga karena hobi, dia main juga karena emang dia cinta, suka. Tapi luar biasa punya gajinya. Ya, mikir ya, aduh, enaknya jadi Ronaldo ya. Padahal gocek-gocek doang main bola, ya gajinya 5 M misalkan. Ya, kapan kayaknya pegang duit apa nih? 5 M. Ya, ini cuma main bola 90 menit, gajinya wah, ber-MM. Belum dari endorse yang lain dan seterusnya. Nah, kalau itu tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, tentulah mereka orang-orang yang paling apa? Paling dikedepankan itu, paling layak untuk ditiru. Tapi ternyata keadaannya tidak seperti itu. Ya, maka ada standar ya kemuliaan si hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan apa? Dengan ilmu, dengan amal yang saleh yang sesuai dengan realitanya. Ya, yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Orang yang bertakwa, bukan sekedar tertipu dengan yang namanya apa? Dunia. Nah, ini terjadi, bukan tidak terjadi. Bahkan ini juga terjadi di masa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Dan hari ini sama. Ya, dengan mengandalkan titel dia sudah S2, S3. Mafhum yang ini enggak ada titelnya. Ya tertipu dengan apa? Dunia. Padahal seharusnya yang dijadikan patokan adalah apa? Bagaimana yang dia dakwahkan, bagaimana yang dia amalkan, sesuai enggak dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis, sesuai dengan tuntunan apa? Sama. Ya, dan ini sama kelakuannya orang-orang sufi. Ya, yang penting dia turunan apa? Habib misalkan. Maka sudah otomatis kalau ikut dia nanti bisa dompleng di yaumul qiyamah dan seterusnya. Tanpa melihat bagaimana amalnya dia, bagaimana apa yang dia dakwahkan. Yang penting adalah apa? Turunan siapa? Turunan Nabi. Ya, yang betul disebut ahlul bait, walaupun Nabi terputus, tapi ada ahlul baitnya. Ya, seperti dari turunan Abbas, dari turunan Ali, yang mereka disebut dengan ahlul bait. Mafhum, yang wajib dihormati dan dimuliakan, tapi selama mereka di atas apa? Al-haq. Tidak semena-mena ketika dia memiliki kedudukan, nasab, pangkat, otomatis berarti dia adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ini jangan sampai terbalik timbangannya. Ya, jangan sampai apa? Terbalik timbangannya. Kalau mau main pangkat-pangkatan, ya akademisan, ya maka kalau dia mau lihat berpikir ada di balik itu juga di belakang mereka orang lagi yang lebih cerdas. Kalau dia berpatokan ini kan S3 akidah lagi, ya kenapa tidak ke atasnya lagi? Syekh Fauzan, ya. Syekh yang lain. Kan kalau mau berpikir cerdas kan seperti itu. Ya, sebagaimana dia membantah dulu, misalkan, kenapa kalian tidak balik ke belakang? Kenapa kalian berdalil dengan Abul Hasan Al-Asy'ari? Ya, kalau kalian mau pinter-pinteran, balik lagi ke belakang. Imam Ahmad, Imam Bukhari, para sahabat. Ya, yang mereka jelas-jelas para sahabat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang orang itu diuji oleh Allah apa yang telah dia ucapkan. Mafhum? Ya, jujur atau tidak dari apa yang dia keluarkan dari lisannya. Mengajak orang kepada salaf, ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian, dengan fitnah, supaya ketahuan siapa yang jujur, siapa yang dusta dari sebuah
ucapannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini karakter orang-orang jahiliyah yang keberapa? 23. Yaitu tertipu dengan pesona dunia, baik harta, jabatan, anak, kedudukan. Dianggap inilah barometer al-haq. Kita lanjutkan qalan mu'allif rahimahullah ar-rabi'atu wal ishrun. Masail yang berikutnya 24. Qala al-mu'allif rahimahullah tarkud dukhuli fil haqq, meninggalkan masuk ke dalam al-haqq. Idza sabaqa hum ilaihi du'afa'u, apabila telah mendahului mereka di dalamnya para du'afa, orang-orang lemah. Ya, mungkin hartanya lemah, ya fisiknya, akalnya menurut mereka. Takabburan maf'ul li ajli atau maf'ul mutlaq. Tapi kita jadikan dia maf'ul ajli. Karena sombong, wa anafatan, congkak. Ya. Jadi ada al-haq yang seharusnya dia masuk, mafhum, tapi ternyata telah didahului oleh siapa? Orang-orang yang mereka anggap ini lemah, orang-orang yang mereka anggap ini tidak punya nama, tidak punya ini dan seterusnya. Akhirnya mereka dengan kesombongannya, kecongkakannya tidak mau menerima al-haq. Nyata atau tidak nyata ini? Nyata atau tidak, Iroh? Banyak. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum, jangan kamu usir wahai Muhammad orang-orang yang berdoa menyeru Allah Subhanahu wa taala Rabb mereka. Ya, ini ayat tentang ada orang sahabat para du'afa. Kemudian ada para pembesar pengen masuk sebetulnya, tapi ternyata dilihat di dalamnya ada orang-orang apa? Du'afa, orang-orang yang lemah hartanya, tenaganya, titelnya dan seterusnya. Ya. Maka ada keinginan untuk memasukkan orang kaya tadi dengan cara mengusir orang lemah. Tapi Allah turunkan, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum, jangan kamu usir mereka dari dirimu, dari majelismu, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang jujur, orang-orang yang menginginkan hidayah, mafhum, walaupun mereka lemah, walaupun mereka fakir, jangan usir dia demi mencari dukungan orang-orang apa? Kaya tadi, yang punya pangkat tadi. Nanti antum bisa baca tafsirnya di As-Sa'di surat Al-An'am ayat 52. Al-An'am ayat berapa? 52. Ya, jadi dakwah juga punya siasat, tapi jangan sampai mengorbankan apa yang telah Allah tetapkan. Ya, memang perlu lihat kondisi masyarakat dan seterusnya. Tapi kalau sampai menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ingin mencari dukungan dan seterusnya, maka ini tidak sesuai dengan metode manhajnya para anbiya di dalam apa? Berdakwah. Kemudian di ayat yang ke-52-nya atau 53, ini kan ayat 52. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum dan seterusnya. Kemudian di ayat 53-nya mereka berkata, aha ula imanallahu alaihim min bainina, apakah mereka itu orang-orang lemah yang Allah berikan anugerah kepada mereka ketimbang diri kami? Ya salahnya situ. Kenapa tidak mau menerima apa? Al-haq. Kemudian Allah tutup, alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin, bukankah Allah itu maha mengetahui siapa hamba-hambanya yang bersyukur? Ya walaupun dia lemah, kalau dia bersyukur kepada Allah, Allah yang akan berikan dia hidayah. Jadi meninggalkan majlis ilmu, meninggalkan al-haq disebabkan karena ada orang-orang du'afa yang lemah masuk duluan, kemudian dia tinggalkan. Ini termasuk karakternya orang-orang apa? Jahiliyah. Ada kayak gini. Ya udahlah, sekarang majelis taklimnya khusus untuk orang-orang apa? Kaya misalkan. Di mana? Ya tempatnya yang bagus dikit lah. Ya di hotel, di mana? Di puncak misalkan. Ya, terus orang lemahnya diapain? Dibuang, gak punya duit. Ya, ini termasuk karakter orang-orang jahiliyah. Jadi tarkud dukhul, meninggalkan masuk ilal haq atau fil haq, di dalam kebenaran, idza sabaqahum ilaihi du'afa,
apabila para orang-orang lemah mendahului mereka di dalamnya. Alasannya apa? Takabburan wa anafatan, kesombongan dan kecongkakan. Ya. Dalilnya apa? Surat Al-An'am ayat 52. Allah melarang Nabi Muhammad SAW untuk tatrud, mengusir, toroda. Ya, matrud artinya diusir. Orang-orang yang berdoa, beribadah kepada Rabb mereka dengan ikhlas, dengan tulus. Ya, maka ini yang harus diprioritaskan, dikedepankan. Bukan hanya mementingkan orang-orang yang apa? Kaya, yang memiliki pangkat dan seterusnya. Assalamualaikum. Kita lanjutkan qala al-mu'allif rahimahullah. Kita baca cepat saja biar banyak masail yang bisa kita petik. Qala al-mu'allif rahimahullah al-khamisatu wal ishruna. Masail yang ke-25. Al-istidlalu ala butlanihi bisabqid du'afa. Sekarang istidlal alasan. Kalau yang tadi inti dia nggak mau masuk. Ya intinya tuh nggak mau masuk, tapi alasannya apa? Di masail berikutnya istidlal beristidlal ala butlanihi, atas batilnya yang hak tadi, bisa bukit du'afa, disebabkan ya orang-orang lemah mendahulunya. Kaqaulihi ta'ala, seperti ucapan Allah, lau kana khairan ma sabaquna. Andai kata yang dibawa Muhammad itu adalah kebaikan, tentulah mereka tidak akan mendahului kami. Mereka siapa? Orang-orang lemah tadi. Ya, andai kata yang dibawa Muhammad itu adalah benar, tentulah ya orang-orang apa? Pintar kami, orang cerdas kami yang akan duluan. Orang lemah tidak akan mendahului kami. Begitu. Jadi ini istidlal mereka gara-gara yang masuk pertama kali adalah orang-orang apa? Lemah. Ya, sedangkan orang-orang yang kuat, yang memiliki ilmu dan seterusnya tidak masuk. Berarti ini menunjukkan apa yang kalian bawa adalah batil. Wakil lagi nggak nih? Ya, jadi kalau mungkin yang dibawa si fulan itu adalah hak, tentulah ustadz-ustadz kami duluan yang paling apa? Terdepan menjelaskan, terdepan yang paling ya getol untuk ya mengedukasi dan seterusnya. Tapi ketika mereka tidak masuk, menunjukkan apa yang berada antum di atasnya itu adalah apa? Batil. Ya mirip-mirip dengan kejadian atau ya masail yang sebelumnya. Tapi ini alasan utama. Ketika mereka tidak mau masuk ke dalam al-haq, berhujjah dengan apa? Ya ini batil gara-gara yang masuk duluan adalah orang-orang apa? Du'afa. Ya, laukana khairan, andai kata ini baik, ma sabaquna, tentulah orang-orang lemah ini tidak akan mendahului apa? Kami. Maksudnya pasti kami akan masuk duluan. Kalau memang itu adalah ya arahan dari para pembesar-pembesar mereka, orang-orang yang kuat, orang-orang yang cerdas dan seterusnya. Ini ayat tentang Nabi Muhammad ketika berdakwah. Ya, ternyata yang pertama kali masuk yang menerima adalah rata-rata kebanyakan kalangan siapa? Budak. Sedangkan pembesar-pembesarnya apa? Tidak masuk. Ini menunjukkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu batil, kata mereka. Bisa dimaafin ya? Nah, minum dulu. Bismillah. Jadi intinya mereka selalu berpatokan dengan ya tuan-tuan mereka, dengan pembesar mereka, dengan tokoh mereka di dalam menerima al-haq. Tunggu tokohnya dulu. Kalau tokohnya masuk ikut. Kalau enggak berarti ini tanda ini batil. Ini karakter orang-orang apa? Jahiliyah. Makanya terkadang orang terjatuh ke dalam sebuah pelanggaran disebabkan tidak mengenal perkara-perkara apa? Jahiliyah. Sekali lagi kita belajar jahiliyah bukan dalam rangka untuk kita kerjakan, tidak, tapi dalam rangka kita hati-hati jangan sampai apa? Terjatuh di dalamnya. Dan ternyata banyak masail jahiliyah. Ibaratnya kalau kita jalan nih banyak ranjau gitu. Nah, kalau kita tahu kita akan apa? Menghindar. Ya. Memang ya kalau teori doang mah gampang sekali.
Yang terpenting adalah sekarang namanya prakteknya. Ya mungkin kitab ini dipelajari juga, tapi nanti sekali lagi tetap ketika mau menjalankan, mau aksi, sekali lagi tunggu siapanya dulu, tunggu pembesarnya, tunggu apa, tokohnya. Ini taklid, ini namanya apa, taklid. Dan dalam bab akidah para ulama menekankan tidak boleh taklid di dalamnya. Maknanya sudah akidah dari ain, qaf, apa lagi, dan yang bermakna uqad. Uqad itu ikat, kuat. Ya, dan masing-masing kita harus mengikatnya dengan kuat. Makanya i'tiqad diterjemahkan dengan apa? Keyakinan. Yang namanya keyakinan harus apa? Kuat. Bahkan orang yang berkeyakinan batil saja itu pasti kuat. Karena dari kata aqadah tadi. Ya, orang yang berkeyakinan batil saja pasti pegangannya apa? Kuat. Mafhum, apalagi yang ingin berpegang teguh dengan apa? Al-haq, maka harus lebih apa? Lebih kuat. Tidak boleh dia ikut-ikutan, tidak boleh dia apa? Taklid, apalagi dalam perkara yang besar, perkara yang identitas, perkara yang telah ijma, yang Allah jelaskan banyak sekali di dalam ayatnya. Nggak usah tunggu-tunggu, tunggu dulu ya Ustadz saya gimana, tanya dulu lah Ustadz. Ya tentu udah tahu jawabannya, karena emang yang kita jelaskan, kita gaungkan memang seperti itu. Percuma dia mau tanya juga pasti akan jawabannya apa? Sama, nggak usah ikuti. Ya, dijauhi dan seterusnya. Kalau memang ini adalah kebatilan, seharusnya dia jelaskan dengan ilmiah. Dari sisi mana kebatilannya? Dari sisi mana kesalahannya? Kan fair namanya. Apa fair itu? Adil. Ya, kan ibaratnya kita kritiknya. Kalau memang kritikannya keliru, seharusnya dia disanggah. Tapi memang kritikannya tepat, akhirnya tidak terima dan seterusnya, membuat framing jahat dan seterusnya. Ya, akhirnya yang ada tuduhan-tuduhan jelek ya terhadap dakwah at-tauhid. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan ini kalau kita baca sekali lagi, ya hampir terrealisasi, terwujud masail-masail ini. Tertipu dengan pangkat, ya tidak masuk kepada al-haq karena ingin tunggu siapa dulu? Ya tokoh-tokohnya, ustadznya dan seterusnya. Ini menunjukkan ya tidak benar belajar namanya akidahnya, belajar tauhidnya. Karena sekali lagi akidah itu dari kata aqada yang mengikat. Lihat aja di dalam surat Al-Alaq. Ya wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dari kata ain qaf dal, itu uqad itu ikatannya kuat. Maka diambillah dari sana kata akidah. Itu sesuatu yang mengikat kuat di dalam hati. Bisa akidahnya batil, bisa akidahnya apa? Sahih. Selama dia mengikat kuat, maka itulah akidah. Maka itulah apa? Akidah. Ya, maka jangan ada yang namanya taklid di dalam hal apa? Akidah. Ya, sebagaimana antum tidak taklid dalam masalah salat. Antum yakini salat 5 waktu itu wajib hukumnya. Ya, apakah perlu taklid? Ada yang perlu taklid itu? Tenang. Anda tanya Ustaz dulu ya. Hukumnya gimana? Enggak ada. Ya, bahaya kalau yang seperti ini. Apalagi dalam masalah-masalah yang gamblang, yang jelas bahwasanya Allah satu-satunya ilah yang hak untuk disembah. Yakin itu dengan kuat. Selain itu kalau disembah maka dia batil, harus kita kufuri. Itu akidah tuh, mengkufuri dalam hati itu akidah babnya. Ya, kemudian pelakunya gimana, keluar atau tidak dari din Islam, itu pun bentuk akidah. Yang tidak boleh seorang apa? Taklid. Makanya kemarin kita bahas tentang tanya jawab iman sama Syekh Fauzan itu di dalam buku itu. Ya, ketika mengkafirkan seorang, apakah perlu seorang alim atau awamnya juga? Apa jawaban Syekh? Awamnya juga, alimnya juga. Kenapa? Karena ini perkara yang yakin, yang kuat itu, yang sudah menjadi identitas, yang menjadi perkara yang apa namanya seorang Islam akan jadi Islam. Ya kalau begitu, maka tidak boleh dia tanya dulu, bentar ya, saya tanya ulama dulu. Salah kaprah, kecuali dalam perkara-perkara yang jelimet sama. Ya itu dikembalikan ke urusannya kepada siapa? Ulama. Atau dalam mengeksekusi dikembalikan kepada urusannya ulama. Tapi dalam sekedar meyakini orang yang melakukan syirik besar hukumnya kafir, musyrik, ya sudah. Itu menjadi akidah orang awamnya maupun ulamanya. Karena itu pengetahuan yang berserikat. Tidak boleh jahil siapapun orangnya. Bisa dipahami ya? Nah, itu asal usul
Ya, kenapa saya menjawab seperti itu? Karena bab akidah itu harus bab apa? Yakin. Ya, sebagaimana dalam bab fikih ada yang yakin, mafhum, apalagi dalam bab apa? Akidah. Beda kalau silang pendapat, maka bukan ilmu yakin di situ namanya. Disebut dalam usul fikih namanya dzan. Apa itu dzan? Bermakna bukan yakin, tapi seperti apa, kecondongan yang kuat. Itu namanya dzan dalam usul fikih. Misalkan dalam masalah khilaf, sholat berjamaah di masjid, itu hukumnya apa? Kalau atau misalkan saya berpendapat lebih kuat wajib, itu bukan yakin namanya, tapi namanya apa? Dzan. Kenapa? Karena memang ada silang pendapat. Bisa jadi pendapat yang Anda pilih benar, bisa jadi salah. Tapi dalam bab akidah masa bisa jadi apa yang saya yakini salah atau benar? Nggak bisa. Apalagi ini sudah dari masanya Nabi Nuh alaihissalam, sudah berabad-abad, beribu-ribu tahun. Berusak gara-gara orang-orang ini yang menyatakan ya ini masalah khilafiyah. Akhirnya terserah, saya mau bilang A, saya mau bilang B, terserah. Ini salah kaprah di dalam memahami apa? Masail-masail. Sama dalam bab akidah juga ada yang dzan. Contohnya masalah turunannya, saya yakin adanya mizan di yaumul qiyamah. Ini nggak boleh ragu, harus yakin bahwasanya mizan itu ada. Hanya saja mizannya itu satu atau setiap umat punya mizan. Terus dia baca, dia kaji kalamnya ulama, oh kayaknya saya lebih condong mizan itu cuma satu. Sudah, itu berarti zonnya dia, pendapat atau kecondongan yang kuat bahwasanya saya milihnya apa? Mizan cuma berapa? Satu. Tapi dalam menetapkan adanya mizan nggak boleh ragu di sana. Bahaya ketika ada keraguan di sana, sama saja dia mengingkari adanya yaumul qiyamah. Ya, contoh lagi hisab, harus yakin hisab itu ada. Ya, apa hisab? Allah bacakan amal dia dari mulai balik sampai meninggal. Mafhum ini apa? Hisab. Adapun nanti masail turunannya seperti mizan dulu atau hisab dulu, yang mana yang duluan, terjadi silang pendapat. Ya, mungkin saya berpendapat oh mizan dulu. Ya sudah, itu pendapat antum. Ya, boleh nggak dibantah? Ya boleh saja. Tapi itu perkara-perkara yang memang sifatnya dzan. Apa dzan? Ya, praduga yang kuat atau prasangka yang apa? Kuat. Kenapa? Karena di sana ada silang pendapat. Kalau dari awalnya sudah nggak ada silang pendapat, kenapa dipaksain harus ada apanya? Silang pendapat. Ya, dan begitu seterusnya, kaidah-kaidah harus yakin, harus tahu tempat di mana kita harus yakin, di mana di situ harus diterapkan dzan. Ya, nggak boleh ragu di sana. Ya, nggak boleh apa? Ragu. Misalkan saya ragu nih, ada surga atau enggak, bahaya itu. Sama aja orang ini mengingkari yaumul qiyamah, mengingkari adanya surga dan apa? Neraka. Ya, harus yakin surga itu ada, neraka itu apa? Ada. Dia adalah makhluk yang sudah Allah ciptakan hari ini. Ya, walaupun belum ada penghuninya, tapi pasti ada hikmah di balik itu. Kenapa Allah telah ciptakan? Padahal belum ada yang namanya yaumul qiyamah, belum ada alam barzah atau yang lainnya untuk yang masih hidup. Ya, lihat aja hadis-hadis di alam barzah, yang ketika dia lulus tanya jawab fitnah kubur, apa yang selanjutnya terjadi? Dibukakan dia pintu-pintu apa? Surga. Dia bisa mencium harumnya apa? Surga. Nikmatnya surga. Itu ada manfaatnya. Ya, ditambah lagi cerita-cerita kabar tentang surga. Itu ada manfaatnya buat orang yang hidup juga. Supaya dia bersemangat untuk mendapatkan apa? Surga. Ya, begitu juga kalau orang tidak bisa menjawab pertanyaan, maka apa? Ya, disiksa, dia dapat azab kubur, dibukakan apa? Pintu-pintu neraka buatnya. Dia bisa merasakan panasnya, dia bisa merasakan baunya, dia bisa merasakan kengerian apa? Azab neraka. Itu ada manfaatnya. Ya, jadi tidak ada yang sia-sia apa yang telah Allah Subhanahu wa taala cipta. Ya, harus yakin bahwasanya azab kubur ada, nikmat kubur ada. Yakin babnya. Bisa enggak dzan? Bisa. Ketika ada permasalahan, siapa saja yang tidak ditanya oleh dua malaikat, ada yang bilang A, B, C, D, ada yang bilang ini, ternyata terjadi silang pendapat. Labas. Ya, di antaranya disebutkan para nabi, para syuhada dan seterusnya. Kemudian yang lain mungkin ada silang pendapat. Ya, terus antum berpendapat yang ini enggak.
Ya sudah, itu pendapat dia. Dzan namanya. Sudah dipahami ya? Antara yakin dengan apa? Dzan. Ya. Jadi jangan diacak-acak, yang harusnya yakin malah apa? Dzan. Yang ada dzan malah dia yakin. Nah ini yang terbalik. Akhirnya dalam masalah fikih yang di situ ada dzan, dia yakin, berarti lawannya adalah ahlul bidah. Lawannya berarti musuh saya. Ya kan begitu konsekuensi dari sebuah keyakinan ketika dia ditabrak. Padahal yakin di situ harus cuma satu, nggak taunya ada lagi yang lain. Akhirnya musuh kan. Yang satu bilang panas, yang satu bilang apa? Dingin, ya berantem akhirnya. Akhirnya berantem. Nah ini yang perlu kita dudukkan. Kalau dalam masalah akidah itu babnya bab yakin. Makanya syarat la ilaha illallah salah satunya apa? Yakin. Harus yakin dia, nggak boleh ragu. Ya masa iya Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya ilah yang hak disembah, ragu dia, nggak boleh, batal keislamannya. Ya masa orang yang begini kafir padahal dia kan sholat ini ragu babnya, nggak boleh, bisa mencoreng, merusak apa syarat-syarat la ilaha illallah. Makanya kalau kita perhatikan pembatal keislaman, ya itu kalau diperhatikan ditarik garis merahnya itu sebaliknya adalah syarat la ilaha illallah. Misalkan ya syarat la ilaha illallah adalah apa? Yakin. Maka lawannya adalah apa? Syak, ragu. Maka ragu bisa menjadi pembatal apa? Keislaman. Ya, ada lagi inqiyad. Apa inqiyad? Ketundukan. Tapi ketika dia merasa ya saya berhak memilih syariat apapun, tidak tunduk dengan syariat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, bisa jadi pembatal itu buat dia. Ketika menolak ya syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya. Ya, makanya bab akidah ini termasuk ya luas, tapi pahami dalam bab akidah babnya harus apa? Yakin. Babnya harus apa? Ya, yakin. Ya, yakin Allah ada, yakin Allah punya nama, yakin Allah punya sifat. Banyak itu, semuanya ibadah. Ibadah apa namanya? Hati. Karena kemarin kita bahas ibadah hati salah satunya qaulul qalbi. Ucapan apa? Hati. Apa ucapan hati? Niat. Apa lagi? I'tiqad. Semua keyakinan. Dia yakin Allah di atas ars, itu i'tiqad. Harus dia yakini. Ya. Dia yakin Allah Subhanahu Wa Taala punya nama, punya sifat tidak serupa dengan makhluknya, itu babnya bab apa? I'tiqad. Harus yakin. Nggak boleh ragu di bab dalam hati. Ya semoga bisa dipahami. Maksudnya biar plotnya jelas tuh, kapan kita bisa keluarkan yakin kita, kapan yang babnya bab apa? Dzan. Ya. Kayak kemarin misalkan untuk menghukumi orang yang melakukan kesyirikan, ya setelah disidang nanti hakim juga punya dzan di situ. Oh kalau modelnya seperti ini, begini, ya karena setelah hasil interogasi, ya sudahlah, dzan kuat ana orang ini dimaafkan. Ya, tapi dididik, dimintai taubat dan seterusnya. Nah, itu bab-babnya apa? Eksekusi. Tapi dalam bab penamaan tidak ada yang namanya dzan ana yang rojih, itu nggak ada. Ya, itu babnya bab yakin. Namanya orang melakukan syirik besar pasti dinamai dengan apa? Musyrik. Tidak ada bab dzan di sana. Ya, tidak ada bab apa? Dzan di sana. Ini yang harus kita pahami bersama. Jadi ini 3 karakter yang terjadi di masa jahiliyah, tertipu dengan dunia, menganggap kalau Allah beri dunia berarti Allah ridho kepada dia, berarti harus diikuti. Ini jadi barometer lah. Ini keyakinannya orang-orang jahiliyah. Kemudian juga menolak masuk ke dalam al-haq disebabkan apa? Para du'afa telah mendahulunya. Kemudian menganggap batil, ya tadi menolak masuk, sekarang alasannya. Jadi untuk yang ke-24 itu intinya dia menolak masuk. Kemudian yang ke-25 menjelaskan apa? Alasan. Ya, ini menolak masuk pasti ada backgroundnya kenapa. Yaitu apa? Alasan. Walaupun sudah disebutkan sebelumnya dalam matan, tapi dikeluarkan lagi. Nah, jadi 2 masail. Masail pertama tidak mau masuk ke dalam apa? Al-haq. Kemudian apa? Alasannya. Kan alasan pasti banyak. Ya enggak? Inti masailnya enggak mau masuk. Tapi alasannya kan bisa bermacam-macam.
Tapi kenapa disebut lagi di nomor 25? Yaitu menunjukkan itulah memang alasan dia. Bisa dipahami ya? Sekarang seakan-akan nomor 24 sama 25 kan sama aja. Enggak, beda. 24 berbicara tentang inti masail, tidak mau menerima al-haq. Pas kita tanya alasannya apa sih lu? Enggak mau. Kan gitu. Ya, ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada yang bilang C. Ya, akhirnya dibuatlah sendiri alasan mereka begini. Yaitu nunggu bosnya, nunggu tuannya, nunggu siapa namanya? Syekhnya dan seterusnya. Tanpa sadar ya mereka ya melakukan perangai apa? Jahiliyah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, coba antum dari dulu ngaji nggak masail jahiliyah? Ngaji kan dulu masail jahiliyah selama ta'lim. Hah? Seumur-umur belum? Ya kan, insyaallah. Ya, mungkin pernah dengar kali ya, cuman ya lewat ta'lim umum aja ya. Mungkin kalau untuk satu kitab khusus belum ya. Ya itulah kadang bab akidah ini menjadi prioritas utama. Menjadi prioritas apa? Utama. Insya Allah Ta'ala kalau dia kuat asasnya, ya dia mencari bab fikih atau bab muamalah dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kan tinggal lihat kapasitas dia. Kalau saya bisa mencari dalil, ya dia membahas. Kalau dia nggak bisa, ya sudah ikuti apa yang dikatakan sama ustadznya. Misalkan Ustadz, bagaimana nih muamalah ini, riba nggak? Nah, itu. Karena dia nggak bisa mencari dalil, akhirnya sudah cukup tanya, selesai. Jalankan apa yang difatwakan oleh siapa? Gurunya. Kalau akidahnya apa? Sudah kuat. Jadi jangan dikiaskan atau dianalogikan ketika selama ini asik belajar fikih dan seterusnya, giliran masalah akidah disamain. Enggak, beda. Bahkan Abu Hanifah menjelaskan akidah adalah fikih akbar, sedangkan fikih disebut fikih apa? Asghar. Ya, ini yang harus dipahami, ada dua perkara yang berbeda. Walaupun sama-sama harus memahami akidah, memahami apa? Fikih, tapi akidah punya keistimewaan. Ya, contohnya para imam-imam yang 4 yang mazhab, akidahnya semua sama. Walaupun Abu Hanifah sempat tergelincir, kemudian apa? Beliau bertobat. Tapi secara semua akidah itu sama. Yang beda dalam masalah ijtihad fikihnya dalam perkara yang turunan. Tapi dalam perkara yang inti nggak ada mereka juga silang pendapat. Misalkan Abu Hanifah berpendapat sholat 5 waktu mustahab, nggak ada. Semuanya sepakat. Ini dalam bab fikih aja ada yang disepakati tidak boleh keluar. Apalagi dalam bab apa? Bab akidah. Rusak nanti kalau semuanya orang bisa berpendapat terus dianggap padahal sudah tegak ijma, datang belakangan. Ya, bikin pendapat baru kemudian dianggap. Ya. Nasallallahu. Ada pertanyaan sampai sini, barakallahu fiik. Fadhal. Di mana? Ya, nanti masail jahiliyah memang tinggal dilihat nanti masailnya apa. Bisa jatuh ke dalam syirik, bisa jatuh dalam maksiat, bisa jatuh dalam kefasikan. Ya, tapi kalau dalam babnya syirik ta'ah, ya memang nanti karakter syirik ta'ah adalah dia taat kepada ya pemukanya, taat kepada ulamanya di dalam menghalalkan atau mengharamkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala bilang halal, ya dia sudah tahu itu halal, kemudian kata gurunya haram, diikuti siapa? Gurunya. Nah, ini termasuk syirik apa? Ta'ah. Ya, syirik dalam bentuk apa? Ketaatan. Ya, sama kayak kemarin kita bacakan surat apa? Al-Mutaffifin. Ya, dengan juga surat Hud di dalamnya. Jadi kenapa mereka Allah azab? Ya, salah satunya telah melakukan syirik apa? Ta'ah. Makanya Allah gandengkan perintah tauhid dengan perintah ya tidak boleh curang terhadap harta. Padahal masalah curang itu maksiat saja. Ya, tapi setelah ditegakkan hujah, malah mereka menyangkal, ngeyel, emang begini kok jual beli ikutin nenek moyang. Ya, padahal dia udah tahu namanya jual beli curang secara fitrah itu apa? Nggak boleh. Kenapa secara fitrah tidak boleh? Sekarang dia kita curangi, marah nggak dia? Marah.
Makanya kan ayatnya kalau menimbang untuk orang lain malah dia dikurangin, tapi kalau untuk dirinya yastaufun, ya minta disempurnakan bahkan lebih. Ini menunjukkan kalau dikurangi dia apa? Nggak mau. Ya, tapi ketika dibilangin malah ya beginilah, dia malah mentaati apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Jatuhnya syirik apa? Syirik toh. Ya nanti tinggal tergantung lihat kondisi masail jahiliyahnya apa. Ya bisa menyebabkan kekufuran, bisa menyebabkan jadi fasik dan yang lainnya. Allah a'lam bishawab. Ya, makanya seakan-akan ya kita hidup di masa Syekh Muhammad ini. Ini beliau nulis ini karena memang beliau alami di masanya gitu. Ya apalagi terlebih beliau itu dulu fokusnya di bidang fikih, itu fikih Hanabilah. Tapi mulai kayak kok begini, akhirnya beliau mulai menggeluti tentang apa? Akidah, tentang apa? Tauhid. Banyak baca kitabnya Syekhul Islam, baca kitabnya Ibnu Qayyim. Ya, betul-betul beliau perhatikan kondisi masyarakatnya. Ya, akhirnya ya beliau bikin buku ini. Ternyata apa yang dia alami di masa itu, ini juga masa-masa jahiliyah. Tulis satu. Tanpa terasa hampir 120 lebih beliau tulis. Ya, beliau ini kayak pengamat gitu lah. Ya, seorang muhakkik. Ya, muhakkik itu peneliti. Dilihat keadaan kampungnya, dilihat keadaan negerinya, dilihat keadaan ininya. Intinya bersikap itu dengan adil gitu. Jangan cuma sepotong ambil, kemudian bikin, kemudian tulis, tidak. Tapi apa yang beliau tulis, ya memang begitulah waqi'nya. Ya tentang kasyfus syubhat. Karena ada di masa beliau para ulama yang membela siapa? Orang-orang penyembah kuburan dengan alasan sudah ngomong apa? La ilaha illallah, dibantah sama beliau. Ya, misalkan nanti kita baca gitu. Ya, sekarang perbuatan musyrik di zaman Nabi dengan musyrik zaman sekarang sama atau tidak sama? Sama, itu mengambil perantara di dalam apa? Ibadah, dalam doa dan seterusnya. Apa hukum mereka di masa Nabi? Dia bilang kafir. Terus ini enggak dong katanya. Kenapa alasannya enggak kafir? Kan sudah la ilaha illallah. Berarti menunjukkan Islam itu cukup dengan apa? La ilaha illallah. Berarti perbuatan enggak ngaruh. Nah ini kan ainul irja sebetulnya. Sudah ada di masa Syekh Muhammad ibn Wahab. Makanya lah beliau tulis Kasyfu Asy-Syubuhat. Jadi bahwasanya Islam itu bukan sekedar ucapan, bukan sekedar dia telah meyakini Allah satu-satunya ilah yang hak, tapi bagaimana dia aksi dia betul enggak membuktikan akan perbuatan dia atau ucapan dia dan keyakinan dia. Ternyata bertolak belakang. Ya berarti sama aja hukum sama itu. Walaupun ya yang ini ngomong la ilaha illallah, makanya la ilaha illallah ya bisa jadi batal. Akhirnya tulis lagi lah nawaqid apa? Islam. Begitu. Jadi memang rentetan dari peristiwa-peristiwa yang beliau alami. Begitu. Makanya dakwahnya Syekh Muhammad bin Wahab ya diperangi ya atau dibenci ya karena dua hal itu. Beliau melakukan takfir kepada para penyembah apa? Kubur. Ya, pertama ini, tapi setelah memiliki kekuatan diperangi sama beliau. Ya, kalau nggak ada ini, nggak akan semuanya aman-aman saja dakwah. Karena semua ulama yang ada juga bilang ini syirik, ya nggak boleh, selesai sudah. Tapi tidak boleh memberi nama, nggak boleh memberi label, apalagi memerangi. Nah, Syekh melakukan dua ini, memberi label nama dan memerangi. Memerangi kapan? Setelah memiliki kekuatan apa? Ya, tenaga, kekuatan tentara dan sebagainya. Ketika sudah dibantu oleh ya Raja Saud. Tapi sebelum dibantu nggak ada beliau memerangi. Ya sadar diri lah ibaratnya. Ya nggak punya apa-apa, pengen apa? Menyenangi. Ini nggak hikmah namanya. Tapi setelah memiliki kekuatan, memiliki pasukan dan seterusnya, parani, dakwahi, kemudian kalau mereka ngeyel, perangi. Inilah kenapa dakwahnya beliau dikritik dari dua ini. Pertama mengkafirkan orang-orang yang menyembah kubur. Yang kedua apa? Memerangi. Kalau ini dua nggak ada, nggak akan terjadi clash, nggak akan terjadi yang namanya ya apa pelabelan Wahabi dan seterusnya. Nah,
ini perlunya membaca sejarah kembali. Ada satu kitab tuh bagus tentang sejarah lengkap Syekh Muhammad ketika berdakwah di Najd. Apa lupa Najd bukunya. Nanti mungkin ana share ininya cover bukunya. Nah, itu secara tuntas menjelaskan tentang sejarah perjalanan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Cukup ada lagi? Ya, ya, jangan tertipu dengan apa, Ira? Ya, apakah itu barometer kebenaran? Dari amal soleh, dari apa lagi? Ya, ilmu, bukan sekedar apa? Pengikut, pangkat dan seterusnya. Ya, kenapa orang-orang itu tidak mau menerima al-haq, bintang? Tadi apa alasannya? Kenapa mereka tidak mau menerima al-haq? Karena yang masuk duluan itu orang-orang yang lemah. Yang masuk duluan orang-orang apa? Lemah. Ini inti masalah, nggak mau masuk ke dalam al-haq. Alasannya apalagi bintang? Kenapa disendirikan? Karena alasan itu banyak ya. Hanya saja disendirikan untuk memberikan faedah. Itulah inti alasannya. Tadi orang du'afa duluan. Dalilnya ya law kana khairan ma sabaqu. Nah, ya, semoga Allah lindungi kita dari karakter-karakter apa? Jahiliyah ya. Dan perhatikan kembali tadi khutbah tentang apa? Muraqabah ya, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hati ini akan tenang, hati ini akan lapang karena setiap yang kita ingin katakan, setiap yang ingin kita pikirkan itu kita harus yakin Allah sedang mengawasi, Allah sedang apa? Memantau. Supaya apa? Ya mungkin tadinya pengen hasad, takut dia. Tadinya pengen ria, takut ya. Tadinya pengen ada kesombongan mungkin ya. Jadi jangan dikira rasa aman sudah mengenal al-haq ya terus saya akan aman selama-lamanya, enggak. Ya, bisa jadi malah Allah uji dia juga. Maka dengan muraqabah itu bisa menepis ya kesombongan dia, keangkuhan dia. Nah, karena ini bisa jadi apa? Penyakit sebagaimana kata para ulama, inna fil ilmi latugyan. Apa namanya kemarin bacanya? Ada ingat yang inna lil ilmi tugyanan itu. Katugyani almal. Sungguhnya di dalam ilmu terkadang ada kecongkakan sebagaimana kecongkakan yang dimiliki oleh harta. Nah, ini juga harus hati-hati ya, jangan sampai muncul yang namanya sifat kecongkakan, kesombongan karena merasa yang paling benar dan seterusnya, ya permainan syaitan masuk di dalamnya. Tapi dengan muraqabah insyaallah taala Allah bantu tepis, Allah Subhanahu wa taala jaga dia, Allah lindungi dia. Dan sekali lagi ini yang harus kita kejar, darajat ihsan ya, yaitu apa? Muraqabah. Yaitu apa? Muraqabah. Semoga Allah jadikan kita termasuknya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.